Ngobrol-ngobrol santai yuk pagi ini ya. Dengan sosok yang cukup banyak tulisannya. Dan juga berkiprah juga di PSSI juga pernah. Walaupun ngobrol-ngobrol santai tapi isinya daging semua nih kalau ngobrol sama orang satu ini, Vi. Kita sambut, waduh kita sambut langsung. Ya kan? Kita sapa maksudnya. Ada Bang Mahfudin Nigara, beliau ini wartawan senior olahraga, pernah di Komisi Disiplin PSSI, Dewan Pakar PSSI juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nigara. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Rifki, Ayah, selamat pagi. Semoga selalu sehat. Ramadan ini biar dapat Amin, kita amin, amin. dengan segala keindahan. Amin. Amin. Bang Nigara, Cuma tentu ini sebelum kita masuk tadi kenapa mesti ngomong soal makanan? Mungkin baru aja makan kita. Ngelihat juga dari tadi ternyata. kayak ngintip ya kayaknya. Oke. Bang Nigara, apa mungkin catatan Abang? Saya sudah ada beberapa bacaan dari tulisan Abang ya, setelah negara kita dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA, Bang. Mungkin bisa dikasih Bang, mungkin apa mungkin pendapat Anda, tanggapan Anda seputar hal ini? Yang pertama gini, saya mau ngajak semua kembali ke tahun 1979. Pertama kali Indonesia ikut Piala Dunia. Jadi kalau ada orang bilang Indonesia pernah ikut Piala Dunia tahun 38, itu bukan Indonesia. Itu Hindia Belanda. Bahwa 8 pemainnya adalah pemain Indonesia, yaitu karena Pak Suratin memberi kesempatan kepada mereka. Tapi secara nasional dia adalah Hindia Belanda. Tahun 1979 di kejuaraan yang sama ini, dulu FIFA cuma ada 2, senior dan junior istilahnya. Ya, kemudian yang junior ini diubah menjadi U20 karena ada lagi U17. Gitu. Nah, Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan tahun 1979 di Tokyo ikut Piala Dunia ini. Ini karena politik juga, jangan lupa. Ya. Jadi waktu itu juara Asianya Irak lolos ke Piala Dunia, kan kualifikasi. Runner-up-nya Korea Selatan, nomor 3-nya Korea Utara. Karena Irak nggak mau itu adalah brandnya Amerika, maka dia nggak mau berangkat. Korea Selatan naik jadi juara. Kemudian Korea Utara masuk ke posisi runner-up. Korea Utara nggak punya hubungan diplomatik, nggak mau juga dia jalan. Maka FIFA bersama AFC menunjuk Indonesia. Karena pada penyisihan Indonesia hasilnya sangat bagus. Mainlah kita, karena politik. Ya, itu. Jadi indah kita pernah Piala Dunia Bambang Nurdiansyah dan kawan-kawan tuh. David Sulakmono ya, kemudian Arif Hidayat gitu ya. Itu adalah Bonar Tobing. Nah, itu main di sana gitu. Nah, sekarang gara-gara politik juga kita tidak bisa, anak-anak kita tidak bisa tampil. Kesedihan ini juga pernah dialami oleh Bagas, Bagus, Kavi dan kawan-kawan yang tahun 2021 harusnya mereka yang tampil. Tapi karena ada COVID, mereka nggak bisa tampil karena FIFA membatalkan kejuaraan itu, dipindah, digeser tahunnya. Sehingga ini anak-anak ini habis. Kepedihannya sama, cuma bedanya bukan karena ada penolakan, tapi karena COVID yang membuat eventnya dibatalkan. Lalu yang ketiga, kepedihan yang dirasakan oleh anak-anak ya, Arhan Fikri ini dan kawan-kawan, kita rasakan semua, bukan enggak ya. Tetapi jangan juga kita mencari kambing hitam, siapa yang salah. Nggak penting, nggak akan mengembalikan situasi. Kalau kita mau ribut, siapa yang salah, ini menolak, ini menerima, berat kita. Yang terbaik adalah, ini adalah teguran dari Allah. Menurut saya nih ya, mohon maaf gitu. Ini teguran dari Allah untuk kita memperbaiki keadaan yang sesungguh-sungguhnya. Gitu. Kenapa? Karena pembinaan kita belum baik dan benar. Ayo kita pakai jalan ini untuk memperbaiki keadaan. Kompetisi kita belum baik dan benar gitu. Ayo kita perbaiki ini gitu. Jadi dengan situasi kayak gini, kita jangan melihat kekecewaannya. Kecewa boleh, marah boleh, emosi boleh, tapi batasin. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan yang rugi kita. Kita kan nggak dapat apa-apa. Yang dapat kerugian buat kita gitu. Ya, jadi saya kira ini adalah sesuatu yang kita maknai sebagai sebuah teguran, sebuah koreksi untuk kita memperbaiki diri. Terlepas bahwa anak-anak merasa hancur,
nggak apa-apa Kecewa, anak-anak sedih. biasa Iya. seperti itu. Sesaat Wajar ya, lagi Bang. mereka insya Allah akan kembali. Begitu, Rifi Kita dan juga Ayu. percaya itu, Bang. Ya. Satu kata yang kami sepakati adalah koreksi. Ini menjadi koreksi untuk kita semua. Bang Nigara, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali usai jeda sesaat lagi. Ya pemirsa, mungkin lebih menarik lagi kalau kita coba dengar ya apa respon masyarakat secara langsung dengan pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah dari Piala Dunia U20 ini. Kita sudah punya rekan kami nih, ada berada di salah satu pusat keramaian di DKI Jakarta. Stasiun Sudirman ke Cikini. Cakep. Udah ada nih teman-teman, Ebony. Iya. Kirain apa? Silakan Ebony. Oke, terima kasih Ayah dan Rivi. Benar sekali bahwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 tidak hanya menjadi kekecewaan bagi para pemain timnas, tetapi juga tentunya masyarakat luas. Nah, langsung saja saya tadi sudah janjian dengan beberapa warga di sini yang sebenarnya juga buru-buru mau berangkat kerja, tapi kita minta pendapat mereka. Bagaimana? Selamat pagi Mas Arasi ya. Iya, pagi. Mas Arasi kan sudah tahu kemarin Indonesia dinyatakan gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Tanggapan Mas Arasi? Kecewa ya, udah dipersiapkan jauh-jauh hari juga, biaya yang keluar udah cukup banyak, terus juga para putra-putri terbaik kita juga udah mempersiapkan dengan baik, terus harus dibatalkan dengan secara mendadak oleh beberapa pihak yang tidak memikirkan lebih jauh. Mas Arasi sendiri tapi memang penggemar sepak bola juga? Iya, Jadi sebenarnya juga menantikan Indonesia jadi tuan rumah. iya cukup menantikan sih, kan sejarah pertama kali juga. Jadi tadi udah latihan, udah dana keluar, terus apalagi Mas yang disayangkan? Ya kesempatan ini kan cuma datang sekali ya, belum tentu 2 kali, jadi kalau ini harus dibatalkan oleh beberapa pihak sangat kecewa sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arasi untuk waktunya. Makasih Mas, kita bergeser sedikit. Itu tadi Ayah dan Rivi tanggapan salah satu warga. Kita coba tanya di sini ada Pak Heru juga. Selamat pagi Pak Heru. Pagi Mbak. Pak Heru sudah dengar informasinya Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia? Udah dengar Pak, saya sangat kecewa sebagai pendukungnya Indonesia kok bisa sampai gagal gitu loh. Oke, Kan Bapak berarti penggemar sepak bola juga ya? ya siap juga penggemar banget Mbak. Apa yang bikin kecewa? Kecewanya karena udah ada persiapan, pelatihnya juga udah lumayan kan udah pemain-pemainnya juga udah cukup bertahun-tahun udah latihan. Kok bisa gagal gitu? Kok sampai bisa begitu? Pendukung Indonesia tuh udah banyak banget yang dukung supaya bisa jadi tuan rumah, kok bisa gagal di Indonesia sampai gimana gitu. Persiapannya apa kurang siapnya apa gimana nggak tahu Mbak, saya kurang yakin bagaimana itu bisa sampai gagal gitu. Jelas kecewa ya, Iya, Pak Heru. Ketua PSSI juga udah ganti kan, masa sampai gagal Mbak. Kecewa banget kan jadinya Mbak, gitu. Oke, baik, semoga ini bisa didengar ya Iya, Mbak. oleh pihak Siap, Mbak. PSSI juga. Terima kasih Pak Heru. Siap Mbak. Nah itu tadi Rivi, Ayah, beberapa warga yang menyuarakan pendapatnya. Tentu mereka kecewa dan juga menyayangkan gagalnya timnas Indonesia tanding di Piala Dunia ini. Sementara demikian kembali ke Anda, Rivi dan Ayah. Ya, terima kasih ya Boni melaporkan langsung Boni dari itu sebetulnya Stasiun Sudirman Jakarta. Di Stasiun Sudirman atau di Blora sih sebetulnya? Di belakangnya ada tulisan Belakangnya Bloranya. tulisan Blora. Perlu dipertanyakan di sebenarnya. Oke deh. Tapi kita lanjut lagi, masih ada Bang Nigara. Bang Nigara masih terhubung bersama kami ya Bang? Bang Nigara? Suaranya hilang. Oke. Udah ngangguk-ngangguk. Aman, sudah Aman, aman. terdengar Bang. Bang, mungkin ini Oke. pertanyaan klise Bang. Tapi juga menjadi pertanyaan apa tuh? penting juga bagi masyarakat termasuk juga kita semua. Nasib dari dunia sepak bola Indonesia kita iya, ke depan seperti apa? Nah, Anda sebagai pakarnya lah Bang ya, bagaimana kemudian bisa membangkitkan lagi semangat terutama para Garuda muda kita yang kita tahu narasi kecewaan dan kesedihannya saat ini, tapi mereka inilah adalah memang tonggak masa depan sepak bola kita, Bang Nigara. Ya, jadi saya kira begini, kan tadi kita sepakat bahwa kita ini adalah koreksi untuk kita, bagaimana kita memperbaiki persepak bola di tanah air itu. Ya lepas bahwa anak-anak ini Arkan Fikri dan kawan-kawan ini merasa hancur, ya memang karena dia latihan sudah begitu berat gitu ya. Mereka juga ada yang ninggalin sekolah selama sekian tahun gitu. Ini sesuatu yang nggak mudah untuk dibalikan. Tidak seperti kita gampang ngomong begini-begini gitu. Yang melakukan itu pasti akan sangat beda. Contohnya kalau kita main catur lah
papan itu kan kecil banget gitu. Tapi kalau kita yang main, kita nggak bisa ngelihat semuanya. Tapi Skondan yang bisa melihat itu. Nah, inilah peran PSSI dalam hal ini. Ya, semua jajaran PSSI, ya ketua umum, wakil ketua umum, eksekutif komite, ya, Sekjen. untuk terus-menerus mau membangkitkan semangat anak-anak supaya anak-anak ini bisa segera melupakan. Sekali lagi nggak mudah karena di depan mata udah tinggal 2 bulan nih, udah tinggal Mei berlangsung ya, tanggal 20 Mei kalau saya nggak salah gitu, udah berlangsung tiba-tiba hilang semua kesempatannya gitu. Jadi ini sesuatu yang perlu penanganan lebih serius untuk bisa membangkitkan kembali semangat anak-anak. Ya memang berbeda dengan yang COVID itu, karena itu kan masalah dunia ya, sehingga kesediaannya Bagas dan Bagus dan kawan-kawan adalah kesediaan juga semua pemain di seluruh dunia yang lolos ke Piala Dunia. Sementara ini hanya kesedihan Arfan Fikri dan kawan-kawan, yang lainnya enggak gitu. Begitu Ayah dan Rivi. Oke, Bang Nigara, kalau bicara soal nasib yang disampaikan oleh Ayah tadi, kira-kira potensi ke depan, Bang. Ini kita masih bisa melaksanakan kompetisi legal nggak nih di domestik? Dan kita juga masih bisa ikut nggak atau mengirimkan skuad-skuad kita nggak di ajang-ajang kompetisi internasional, Bang? Gini, saya mungkin agak berbeda ya. Saya nggak yakin FIFA akan menghukum kita. Saya nggak yakin itu. Kenapa? 207 juta penggila sepak bola di Indonesia. Angka terbesar dari 1,7 miliar di seluruh dunia. Ya, penggemar sepak bola. Jadi 207 juta itu bukan angka sembarangan. Itu lebih banyak dari daftar pemilih tetap di Kemendagri yang untuk pemilu 2024 hanya 204 juta. Kita 207. Itu adalah potensi sumber income buat FIFA, UEFA, dan lain-lain. Jangan lupa, hanya di Indonesia kita nonton bola lewat TV gratis. Kita nonton tinju lewat TV gratis. Cuma jangan TV yang berbayar. PTV nggak bisa. Pakai antena terestrial aja. Kita bisa nonton bebas kok. Nah, jadi dengan potensi yang begitu besar, ya, saya nggak yakin kita dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak mengundurkan diri kok. FIFA yang membatalkan kita. Dan nggak jelas juga FIFA, hanya bilang perkembangan terkini. Nggak dijelaskan apa itu gitu loh ya. Jadi saya kira boleh kita antisipasi, tapi jangan berlebihan juga gitu. Kan semua ucapan kembali ke kita. Jangan kita dihukum nih, jangan kita dihukum beneran. Kalau kita rame-rame yakin kita nggak dihukum, insya Allah nggak dihukum. Percaya deh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita dihukum FIFA, ya misalnya, itu paling nggak boleh ikut event dia. Dan itu ada masanya, nggak mungkin lama. Gitu. Sementara kompetisi akan berjalan terus. Nggak ada masalah gitu loh. Cuma kita nggak bisa bikin lagi match day, FIFA match day gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa bikin AFC, ikut AFC. Kita nggak bisa ngukur kualitas kita dengan itu internasional. Gitu. Ya, justru ini adalah kesempatan kita memperbaiki diri, mengisi mengoreksi kelemahan-kelemahan kita. Ini kan sekarang kita nggak pernah melakukan hal itu. Jangan lupa loh, di dunia cuma di Indonesia ada amatir bisa jadi profesional, bisa jadi amatir lagi. Kan itu harus diperbaiki. Tapi sekarang waktunya kita menatap masa depan ya, Bang Nigara ya. Iya, justru itu. Kita waktunya menatap masa depan dan harapannya seperti yang Bang Nigara sampaikan tadi, semoga FIFA tidak memberikan sanksi berat untuk dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak, Bang Nigara, waktunya pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda, Bang. Selamat berpuasa. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama ya. Salam.